Selamat pagi, Sunada. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Saya baik, Pak. Sunada, tadi Bapak mendapatkan informasi kalau Sunada hari ini datang ke sekolah terlambat. Apa itu benar? Ya, Pak. Ya, Apa hal itu bisa terjadi, Sunada? saya tadi bangunnya kesiangan, Pak. Terus pas ke sekolah, jalannya macet. Baik. Ya, Pak Joko itu pernah seperti itu. Udah bangun kesiangan, ternyata jalanan macet. Memang itu sangat berpengaruh sekali terhadap waktu kita, sehingga membuat kita terlambat. Tapi sebentar, coba kita ingat-ingat lagi. Apa datang ke sekolah terlambat sesuai dengan keyakinan nilai kelas kita? Tidak, Pak. Kira-kira nilai keyakinan apa yang tidak sesuai? Disiplin dan tidak menghargai diri sendiri. Baik. Apakah Sunada mau memperbaiki perilaku tersebut? Tentu saja, Pak. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal, tidak begadang, dan bangun lebih pagi supaya tidak terlambat lagi ke sekolah, Pak. Oke, baik. Jika seperti itu, terima kasih. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih Sunada. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di ruangan ini. Saya meminta waktunya karena akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif, seperti yang Bapak Ibu tahu sekalian bahwa pada saat ini saya beserta 5 rekan lainnya, 5 itu termasuk saya, sedang mengikuti atau berada di pendidikan guru penggerak, di mana salah satu tuntutan tugasnya dan menurut kami ini sangat baik sekali, yaitu mendiseminasikan atau membagikan atau lebih tepatnya sharing tentang modul 1.4 ini, yaitu budaya positif.
Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Jangan tegang ya Bapak Ibu ya, santai saja. Dan kita ini di sini lebih ke seri. Nah, sebelum saya mendesiminasikan atau memperlihatkan aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai budaya positif, saya mau sharing terlebih dahulu mengenai teori-teori yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelumnya coba Bapak Ibu lihat kiri dan kanannya, cari pasangan masing-masing, 2 orang artinya ya, 2 orang. Pasangan di situ bukan artinya cowok-cewek ya, boleh cowok-cowok. Nah, kita melakukan sedikit simulasi. Nah, yang nggak punya pasangan cari pasangannya masing-masing. Udah berhadapan, kita berhadapan nih, jangan malu-malu. Berhadapan ya, oke. Kita berhadapan. Oke. Nah, sekarang, oke. Kembali lagi, perhatikan, mohon tolong dengarkan. Sekarang kan 2 orang berpasangan. Posisikan 1A dan 1B. Oke. Jelas ya, 1A, 1B. Oke. Yang A, tolong genggam tangannya. Dan pikirkan, bayangkan, rasakan, jiwai bahwa sedang menggenggam sesuatu hal yang sangat penting, yang tidak boleh diketahui orang lain, ya, yang sangat penting, yang sifatnya sangat pribadi, yang sifatnya sangat urgent, tidak boleh diketahui orang lain. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Paham ya? Yang B, tugasnya gimana caranya untuk membuka kepalan tangan A tanpa kontak fisik tentunya. Nanti jangan kan kontak fisik berantem lagi di sini kan? Ya, tanpa kontak fisik. Bagaimana caranya? Oke? Oke, paham ya? Oke. Saya kasih waktu tidak lama-lama, diberikan kesempatan 10 detik saja. Bagaimana caranya? Mau dirayu, mau ngomong, silakan. 10 detik saja, oke? Dimulai dari sekarang. 1, 2. Enggak nih, berapa sih? Ulang. 5. Dinaikkan lagi. 8. Ini Bang, tim 10. Stop. Cukup. Nah, cukup ya. Pertanyaannya sekarang. Ya udah, mulai kembali lagi ke sini. Nanti ini nggak bisa kita akhir. Nah, pertanyaannya, adakah yang membuka kepala dan telapak tangannya? Ada? Tidak. Hampir, oke. Tidak ada yang membuka rata-rata semuanya. Iya, betul. Kenapa alasannya? Mana yang A? Coba saya minta katakan. Kenapa tidak membuka kepala tangannya? Rahasia. Rahasia katanya, kata Pak Switri. Ingin mempertahankan apa yang dipercaya. Siapa lagi? 1. Oke, karena saya tidak boleh dipublikasikan. Nah, oke. Cukup ya, sekian ya. Nanti ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Oke. Ternyata Bapak Ibu, perilaku seseorang, kan tadi perilaku yang membuka tangan dengan tangan itu perilaku seseorang itu bukan tergantung atau bukan datang, yang buatnya bukan datang dari luar, tetapi memang diri Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol perilaku itu. Nah, ini menurut ahli, menurut William Glasser itu ada beberapa ilusi sebetulnya yang selama ini sejauh ini kita yakini. Yang pertama itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Sebetulnya tidak seperti itu, karena seperti yang tadi sudah kita simulasikan bahwa kontrol itu berada di kita sendiri, di kita masing-masing, gitu kan. Terus yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak demikian juga. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi. Dan yang terakhir, semua orang dewasa berhak untuk memaksa. Tidak juga demikian.
terima di pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, kita mulai digeser pemahaman kita, paradigma kita yang tadinya kita mengenal teori stimulus respon, di mana perilaku seseorang itu datang karena adanya stimulus. Ini kita coba rubah, coba dibiasakan menjadi teori kontrol, di mana teori kontrol itu yang tadi sudah kita simulasikan, bahwa kontrol itu dipegang oleh pribadi masing-masing. Nah, ini beberapa hal perubahan dari teori stimulus ke teori kontrol, dari teori stimulus respon ke teori kontrol, di mana mengenai realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita satu individu dengan individu lain berbeda. Kalau stimulus respon melihat semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena setiap individu itu unik. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena masing-masing orang memiliki pandangan masing-masing. Selanjutnya, sebelumnya kita mengenal perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang kita lakukan, itu pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Teori stimulus respon pun mengatakan orang lain bisa mengontrol saja. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon meyakini saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah jika itu di teori stimulus respon, tapi di teori kontrol mengatakan model berpikir itu sama-sama win-win atau menang-menang. Nah, sebelum kita menerapkan seperti judul hari ini, seperti tema ini, yaitu budaya positif, tentunya kita harus bermula dari yang namanya disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif, maka akan terbentuk atau terbiasa atau membudaya suatu budaya yang positif pula. Nah, sebelum kita menerapkan disiplin, kita perlu mengetahui maknanya. Apa sih disiplin itu? Jadi disiplin itu berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena tindakan yang dilakukan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini ada kata kunci, beberapa kata kunci yang menarik, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, kontrol diri, dan tujuan yang sangat mulia. Menurut saya itu kuncinya, itu poinnya. Nah, sekarang kita bahas. Tadi sudah dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin ada yang saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan. Jangankan paham, bahkan sudah menerapkannya. Tapi mungkin harus disegarkan kembali, harus diingatkan kembali, dan harus diseringkan kembali. Sebetulnya nilai-nilai kebijakan universal itu ada banyak sekali. Namun di kurikulum saat ini yang fokus itu adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan menampilkan contoh nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi. Salah satunya dari profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita tahu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Namun ternyata ada banyak juga dari institusi lainnya, seperti dari IBO Primary Year Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ada 9 pilar karakter seperti ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan, dibagi menjadi 2 aspek. Keterampilan hidup, di mana Anda dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri.
aspek petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, dan berorganisasi. Ada dari The 7 Essential Virtues seperti ini. Dan tadi masih menyambung dari yang tadi, poin-poinnya dibagi lagi, itu semua nilai kebajikan universal, dimana nantinya jika nilai kebajikan universal itu diaplikasikan, diimplementasikan akan menjadi suatu disiplin positif, dan jika sudah terbiasa dan budaya tentunya akan menjadi suatu budaya positif. Nah, sekarang kita beralih dulu ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, ini menarik sekali karena bagi saya pribadi motivasi oke lah, mungkin kita sudah tahu bersama. Hukuman dan penghargaan oke, mungkin kita juga sudah tidak asing. Nah, restitusi ini menurut saya merupakan suatu hal yang baru. Seperti apa nanti kita akan sharing bersama-sama. Lagi-lagi menurut Diana Gosser mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan yang terakhir ini yang bagus karena motivasinya datang dari dalam, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dipercaya apa? Balik lagi kayak tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal bisa memunculkan motivasi internal atau motivasi yang datang dari dalam diri seseorang, sehingga memunculkan suatu perilaku yang positif dan lagi-lagi menciptakan disiplin yang positif. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nggak kelihatan ya, terlalu kecil ya. Pada intinya, bisa disimak, pada intinya sangat banyak perbedaan 3 hal tersebut, baik itu hukuman, konsekuensi, maupun restitusi. Namun pada intinya hukuman itu terkadang membuat seseorang sakit, tersakiti sebagai bentuk atau respon karena seorang individu tersebut melakukan kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi itu biasanya sudah ada suatu perjanjian, jadi kesepakatan betul. Jadi kalau seseorang melakukan hal yang tidak diinginkan, maka konsekuensinya akan seperti apa, sehingga perilakunya berubah menjadi perilaku yang diinginkan. Dan yang terakhir restitusi itu seperti tadi di awal sudah dikatakan, teorinya win-win. Nah, jadi sebetulnya restitusi ini untuk menguatkan karakter siswa atau seseorang yang dalam tanda kutip menyimpang atau keluar dari jalur, namun diberikan kebebasan, diberikan hak, diberikan wewenang untuk dia mencari solusi sendiri. Jadi jika seseorang melakukan kesalahan, dia diberikan kesempatan untuk mencari solusi sendiri, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya tersebut sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali, bahkan karakternya lebih kuat di dalam karakter yang diinginkan atau karakter yang positif. Ini banyak ininya mohon maaf, banyak sekali perbedaannya sehingga terlalu kecil. Kita lanjut saja. Ada kata penghargaan, dan kita juga kepada anak didik kita suka memberikan penghargaan. Nah, tapi ada yang harus kita ketahui, kita pahami bahwa sebetulnya menurut saya tergantung konteksnya juga. Tapi penghargaan juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Bukan hanya penguatan, tapi bisa menjadi sesuatu yang negatif. Mengapa? Karena pengarahnya jangka panjang dan jangka pendek. Artinya
jika seseorang diberikan penghargaan jangka pendek, oke, dia akan mengulang perilaku yang sama, perilaku yang diinginkan oleh kita karena diberikan penghargaan. Tetapi ketika dilihat dari waktu yang cukup lama atau jangka panjangnya, maka tidak baik juga, karena seseorang itu melakukan atau memunculkan perilaku tersebut harus ada penguatan, penghargaan atau imbalan. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif karena seperti tadi, seseorang melakukan perilaku, berubah perilakunya karena imbalan, karena penghargaan. Jika penghargaan itu, imbalan itu tidak ada, ya perilakunya akan kembali lagi ke perilaku sebelumnya. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, terkadang penghargaan merusak hubungan itu contohnya ketika seseorang, ada dua orang nih bersahabat, berteman baik. Yang satu dikasih penghargaan, yang satunya enggak. Terkadang terjadi gesekan sosial, itu dikasih penghargaan, saya tidak, dan lain sebagainya. Itu juga akan bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurut penelitian seperti itu. Jika diberikan penghargaan akan mengurangi ketepatan dalam bekerja. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan yang bagus adalah motivasi dari dalam diri. Sebetulnya bukan dihukum oleh penghargaan kalau aspek motivasi dalam diri sendiri. Artinya begini, ketika seorang anak didik kita, khususnya anak didik saya, kelas 1, saya kebetulan kan memegang kelas 1 tunarungu. Ketika dia polos, datang sekolah belum tahu apa-apa, dia sudah bisa mengucapkan huruf vokal atau sudah bisa menuliskan, ya penghargaannya adalah itu sendiri. Penghargaannya adalah peningkatan kemampuannya. Jadi sehingga dengan menyadari dia bisa melakukan sesuatu yang lebih, melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang lebih sulit, lebih kompleks, itulah sebetulnya penghargaan yang dia dapat, yaitu mendapat ilmu, pengetahuan, pengalaman baru. Sehingga jika penghargaannya seperti itu, nantinya akan muncul motivasi dari dalam diri, dan itu sangat baik, bukan motivasi dari luar atau eksternal. Nah, sekarang tadi sudah sempat disinggung sedikit, sekarang akan disinggung mungkin akan lebih banyak lagi. Apa sebetulnya restitusi itu? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, restitusi sebuah penanaman disiplin positif pada murid, proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Secara teoritis, pengertiannya seperti itu. Nah, karakter restitusi. Beberapa karakter restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak dipisahkan. Nah, dalam proses untuk mewujudkan disiplin positif, tentunya langkah pertama kita harus membuat keyakinan sekolah atau minimal keyakinan kelas. Seperti yang tadi, keyakinannya apa? Keyakinannya bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 3 poin saja, misalnya disiplin, terampil, mandiri, atau apa cukup. Itu nanti kan uraiannya sangat banyak sekali juga gitu. Jadi jangan banyak-banyak nilai kebajikan universalnya, itu disepakati dulu di kelas dan bisa kita laksanakan, kita terapkan untuk menciptakan disiplin positif yang kemudian menjadi budaya positif. Nah, untuk membuat seseorang berperilaku atau memunculkan karakter tadi, kita juga harus memahami teori yang dikatakan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena menurut penelitian, perilaku seseorang menyimpang atau tidak sama dengan yang lain atau tidak seharusnya, itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jika ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka jika ditelusuri lebih jauh, pasti ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Tentu saja kita membutuhkan makan, minum,
pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kita juga perlu bebas, nggak bisa ditekan, tidak baik dikekang. Kita juga perlu kebebasan. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kita juga perlu hiburan, perlu merasakan senang. Dan yang terakhir kebutuhan akan penguasaan. Maksudnya di sini penguasaan itu adalah kebutuhan untuk sesuatu yang kompetensi yang kita punya diakui, kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi itu yang dimaksudnya penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Nah, jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti akan ada masalah yang muncul. Coba, pasti Bapak Ibu pernah mengalami atau punya pengalaman anaknya kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Artinya gini, ketika datang ke kelas belum sarapan, belum dimandikan, apakah anak itu di kelas atau di sekolah akan baik-baik saja, tidak bermasalah? Gimana Bapak Ibu? Ada yang pernah mengalaminya? Anak datang sekolah, kebutuhan bertahan hidupnya, artinya belum dikasih makan dari rumah, belum mandi, kan itu kebutuhan dasar ya. Nah, apakah pada saat sampai di sekolah anaknya bisa baik-baik saja? Artinya belajar dengan baik, nyaman, tidak ya? Kurang nyaman. Jangankan untuk mencapai untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai standar kurikulum, nyamannya saja tidak dapat. Pasti perutnya lapar terasa. Bahkan parah-parahnya buat onar ganggu teman karena lapar. Belum lagi jika kurang disayang. Apalagi kita di sini anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin masih ada orang tua yang belum menerima. Apakah bisa baik-baik saja di sekolah? Tidak. Jangankan menerima pelajaran, berkembang dengan optimal, dengan maksimal, kebutuhan dasarnya saja belum dipenuhi. Nah, makanya teori kebutuhan dasar ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Jika misalnya ada siswa kita yang bermasalah, bisa ditarik sini. Nih, kira-kira kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, baik itu kebutuhan bertahan hidup, baik itu jangan-jangan nggak bebas lagi dia karena berkebutuhan khusus, sampai rumah langsung tutup pintu kunci. Anak juga seperti itu, nggak bebas otomatis nggak senang, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Oke, kita nah, selanjutnya ketika mau melaksanakan restitusi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang bisa kita ambil, yang bisa kita perani, yaitu 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, merasa pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Namun di sini di materi yang saya pelajari ini, yang paling baik tentu saja posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena jika penghukum, tahu kan ya Bapak Ibu, posisi penghukum sedikit-sedikit anak salah dihukum. Dan yang tadi seperti teori yang di awal, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Menghukum lebih cenderung ke fisik, psikis juga bisa sih menghukum ya. Sedikit-sedikit anak salah hukum, sedikit-sedikit hukum. Atau membuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika anak melakukan kesalahan, aduh, nak, gak kasihan kamu sama bapak, sama ibu. Capek-capek loh, kamu masih aja kayak gini. Nah, adanya lembut biasanya, tapi memposisikan anak tersebut merasa bersalah gitu. Saya bersalah, saya mengecewakan guru saya. Nah, itu juga tidak baik. Sebagai teman juga, karena dalam arti gitu, ketika kita memposisikan diri sebagai teman pada murid kita, suatu ketika kita tidak membantu dia, dalam tanda kutip tidak membantu dia, akan muncul terjadi rasa kekecewaan. Bapak ini jadi gini ya, kan dia padahal supir saya, nih teman saya, tapi kok nggak bantu ya, nggak nolong. Nah, yang paling bagus tentu saja manajer dan pemantau. Tapi yang sangat bagus sekali dan sangat disarankan manajer, karena di mana manajer ini seperti tadi konsep restitusi, kita memberikan keleluasaan, kewenangan kepada murid kita untuk mencari alternatif berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti itu.
jadi guru. Nah sekarang pertanyaannya kan, bagaimana cara untuk melakukan restitusi ini? Nah, dikenal di konsep restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 poin, karena 3 poin itu jadi segitiga dan dinamakan konsepnya segitiga restitusi. Apa saja poinnya? Ada menstabilkan identitas. Yang paling bawah ini menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini merupakan tahapan atau seperti apa? Tidak. Ini disesuaikan dengan kondisi, bukan merupakan suatu tahapan. Mau apa dulu yang dijalani? Yang penting mencapai titik suatu kesepakatan, mengingatkan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, dan bisa membuatkan karakter siswa kembali ke nilai-nilai yang telah disepakati. Makanya sangat penting di awal tadi sudah dijelaskan untuk menyepakati terlebih dahulu nilai-nilai apa yang dikuatkan. Seperti itu. Oke. Sekarang saya mau sedikit berbagi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait modul 1.4 tentang budaya positif ini. Ada 3 kegiatan atau 3 hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu berdiskusi dengan orang tua untuk menggali impian mereka. Yang kedua, mengenalkan dan menerapkan disiplin kelas, dan selanjutnya melakukan simulasi menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini menggali mimpi dan menyepakati nilai-nilai kelas. Nah, bisa disimak di sini. Sebetulnya ini kegiatan sudah saya lakukan di awal tahun pelajaran. Ini sebetulnya kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan guru sahabat keluarga, di mana pada saat awal seperti yang Bapak Ibu lakukan juga kita melakukan proses asesmen. Namun di sini saya melibatkan orang tua, wawancara dengan orang tua, dan kemudian awalnya wawancara itu saya wawancara bersama satu orang tua secara bergantian. Namun ada fase di mana semuanya berkumpul dan kita menggali mimpi atau harapan mereka. Ketika Bapak Ibu masuk ke kelas saya, kebetulan kelasnya baru kan, mereka baru kenal SLB, anaknya baru sekolah. Apa harapan Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu ketika sekolah di sini, ketika berada di kelas saya? Beragam sekali. Ada yang penting anak saya bisa mengikuti, Pak. Yang penting anak saya dilatih bisa disiplin waktu. Ada aktivitas, ada rutinitas, berangkat ke sekolah tahu waktunya. Yang penting anak saya bisa bergaul, berkomunikasi, berinteraksi. Di situ kita gali mimpi-mimpinya, sehingga dari mimpi-mimpi yang tergali itu bisa diurai kembali benang merahnya nilai-nilai kebajikan universal apa yang sebetulnya diinginkan oleh orang tua. Adapun nilai kebajikan universalnya ada mandiri, bergotong royong, terampil berkomunikasi antara anak dengan lingkungan sekitarnya. Pada intinya seperti itu. Dari mimpi-mimpi, banyak sekali mimpi-mimpi yang orang tua inginkan. Selanjutnya, mengenalkan nilai-nilai kebajikan ke siswa. Nah, ini juga menurut saya pribadi PR. Kenapa PR? Karena anak-anak masih kerucil-kerucil, masih kecil-kecil, masih lari sana sini, belum tahu, belum bisa membaca, belum tahu konsep mana yang benar yang salah. Makanya saya mengenalkan dengan cara yang mendemonstrasikan langsung, mencontohkan ini bagus atau tidak. Masih muter ya videonya. Pada intinya seperti itu. Saya mencontohkan langsung demonstrasi, mengajak aktif mereka untuk mendemonstrasikan. Contohnya sampah ketika sudah makan, sampah yang sudah dibuang bagus atau tidak. Ketika sampahnya dibuang ke tempat sampah bagus atau tidak. Ketika kamu bermain sama-sama. Nah, oh ini sebetulnya tahap kedua. Nah, saya ceritakan dulu tahap pertamanya seperti itu. Dilibatkan langsung ketika dia bermain. Saya simulasikan ada yang didorong nangis, tindakannya bagus atau tidak. Setelah itu semua kegiatan itu saya foto, saya print, dan saya sebagai penguatan dan agar ada dokumentasinya saya print dan saya minta anak-anak untuk
membuat keyakinan kelas kita bersama. Mana yang bagus dilakukan, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Seperti itu. Dan gambar itu memakai model yang mereka sendiri. Jadi mereka dilibatkan penuh dalam proses membentuk atau meyakini nilai-nilai kelas. Nah ini sebenarnya proses pertamanya itu. Proses pertamanya itu mengajak mereka langsung untuk mensimulasikan tindakan-tindakan atau perilaku yang bagus dilakukan atau tidak. Nah selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu simulasi penerapan segitiga restitusi. Jujur pada saat saya, ini merupakan suatu tugas juga. Jujur ketika saya mendapatkan tugas ini, saya belum menanamkan nilai-nilai tadi. Saya kebingungan bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Makanya untuk sebagai latihan saya, pembelajaran saya menguji cobakan mensimulasikannya pada siswa besar dan siswa tunanetra. Kurang lebih seperti ini. Sebentar. Apa datang ke sekolah? Dengan keyakinan dari kelas kita. Oke. Apa datang ke sekolah terlambat sesuai? Baik, ini contoh kasusnya terlambat datang sekolah. Terus nilai kelas yang mau dikuatkan yaitu disiplin dan menghargai diri sendiri. Selamat pagi saudara. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Saya baik Pak. Saudara, tadi Bapak mendapatkan informasi kalau saudara hari ini datang ke sekolah terlambat. Apa itu benar? Iya Pak. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi saudara? Saya tadi memenuhi kesiapan Pak. Terus pas ke sekolah yang lebih kecil. Baik. Ya, Pak Joko itu pernah seperti itu. Udah bangun kesiangan, ternyata jalanan macet. Memang itu sangat berpengaruh sekali terhadap waktu kita sehingga membuat kita terlambat. Tapi sebentar, coba kita ingat tadi. Apa datang ke sekolah terlambat sesuai dengan keyakinan dari kelas kita? Tidak Pak. Kira-kira nilai keyakinan apa yang tidak sesuai? Disiplin dan tidak menghargai diri sendiri. Apakah saudara mau memperbaiki perilaku tersebut? Tentu saja Pak. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal, begadang, dan bangun lebih pagi supaya tidak terlambat lagi ke sekolah Pak. Oke, baik. Ya seperti itu. Terima kasih. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih saudara. Selamat pagi. Ya, baik. Di situ saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, di mana dari
saya berkomunikasi dengan murid saya, mencoba untuk tenang, tidak menghakimi, bertanya baik-baik, dan saya mencoba menerangkan apa yang tadi sudah dinamakan segitiga restitusi tadi, sehingga murid bisa mencari solusi terkait masalah yang dialaminya. Ada satu video lagi. Selamat pagi Anda. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak. Lemas banget hari ini? Iya Pak. Ada. Tadi Bapak mendapatkan informasi kalau Anda meminjam tongkat teman tanpa izin. Apa itu benar? Iya Pak. Sangat ada salah. Baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada terjadi Pak kondisi anak itu menggunakan tongkat emas Pak. Oh begitu. Ya, Bapak juga pernah kok bangun kesiangan, terburu-buru sehingga teledor, kelupaan meninggalkan barang. Tapi coba kita ingatkan kembali, apa meminjam barang teman tanpa izin itu sesuai dengan nilai-nilai kelas yang telah kita sepakati? Tidak, Pak. Kira-kira nilai-nilai apa yang tidak sesuai? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Baik. Nah, kedepannya apakah ada mau memperbaiki perilaku tersebut? Ya Pak. Bagaimana caranya? Harus kita siapkan untuk memiliki serta kita mau meminjam barang, ini harus memiliki lebih dahulu. Baik. Baik, seperti itu. Terima kasih. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Anda. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Nah, baik. Begitu pula dengan video yang terakhir tadi, saya mencoba untuk mensimulasikan segitiga restitusi tadi, di mana ada menstabilkan identitas, menanyakan apa benar tindakan yang dilakukannya, meyakinkan kembali bahwa semua orang juga pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, bukan hanya kamu saja orang di dunia ini yang bersalah. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Selanjutnya memvalidasi kesalahannya, apakah benar itu perbuatan yang baik atau tidak, yang benar atau tidak. Dan kemudian yang terakhir adalah menanyakan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati di awal tadi, dan menguatkan karakternya, sehingga anak tersebut juga mencari solusi untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya pelajari beserta implementasinya yang coba saya terapkan di sekolah ini, khususnya di kelas 1 Tunarungu. Dari apa yang telah saya sampaikan, alangkah baiknya jika kita sharing atau berdiskusi, apakah ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu mau berbagi, silahkan. Mari kita sharing bersama-sama, kita tukar praktek baik, tukar pengalaman, atau bahkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan tidak terlepas juga apakah ada teman-teman nanti yang mau menjawab pertanyaan, tidak terlepas dari saya, silahkan juga. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Atau tukar pengalaman? Atau ada yang menarik atau belum jelas? Silahkan, boleh. Berita sama-sama di kelas kecil. Apa ya? Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung, apa yang masih bingungnya? Pas itu? Apa kabar di belakang sana? Sementara pas. Adik-adik calon guru muda, gimana? Penerus kita, penerus bangsa ini di dunia pendidikan. Ada yang tanyakan? Sudah cukup? Yakin? Yakin? Bu Ayandari? Belum. Tanda-tanda senyum-senyum dari belakang nih, Ibu Bibian nih. Lanjut, Ibu Ikan. Ada
ada yang disampaikan? Tidak harus pertanyaan, mau sharing pengalaman silahkan, dan lain sebagainya silahkan. Gimana Ibu Intan? Lanjut, oke, di belakang ada bapak-bapak ibu-ibu sama-sama CGP. Gimana bapak ibu? Oh ini antara tadi ada ibu-ibu sama CGP. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Mungkin penguatan, mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin sharing, ada yang kelupaan tadi saya menyampaikan apa? Oke, sedikit sebentar. Nih. Banyak juga tidak. Baik, terima kasih Pak Diego atas kesempatannya pada saya. Di sini saya cuma sharing sedikit ya Pak ya, tentang restitusi mungkin ya. Karena saya kebetulan mengajar kelas kecil juga, jadi yang saya terapkan itu dominan ke sikap dan perilaku. Misalnya apa yang dia lakukan salah, langsung saya perbaiki dan saya kasih contoh. Mungkin apa yang namanya Modeling. modeling ya. Sebenarnya seperti itu karena saya mengajar di kelas 4 tunagrahita yang mereka dari segi kemampuan menangkapnya itu agak kurang, sehingga saya lebih cenderung menggunakan modeling untuk pembelajaran perilaku dan sikap kepada peserta ini. Mungkin demikian dari saya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mang Ayu Dewi. Baik, jadi mungkin saya ulang ya Bu Mang, saya kuatkan. Untuk di kelas Bu Mang sendiri sama-sama mengajar kelas kecil tapi beda. Saya tunarungu, Ibu Mang tunagrahita. Untuk melakukan pembelajaran, memperbaiki sikapnya, Bu Mang melakukan modeling, langsung mencontohkan langsung karena terkait juga dengan kemampuan peserta didik yang intelijensinya di bawah rata-rata. Seperti itu ya Bu Mang. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak. Ada lagi? Bu Emi? Oke, ada lagi. Sip. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit sharing ya dan menguatkan juga tentang budaya positif, terlebih dengan nilai atau kegiatan restitusi yang memang baru ya bagi kita di sini karena kita biasanya menggunakan konsekuensi ya. Dan memang mungkin saya garis bawahi di sini bahwa restitusi itu kan mengembangkan murid untuk berpikir atau melihat dirinya di dalam dirinya untuk menggali motivasi internalnya. Jadi murid-murid itu diharapkan mampu mengungkapkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, sementara di depan kita dengan beragam sekali karakteristik murid, nah kegiatan restitusi ini memang tidak mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena dari pengalaman kita, terutama saya sendiri, bahwa melakukan kegiatan restitusi ini memerlukan memang kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk berpikir yang baik. Nah, bagaimana kita menerapkannya pada murid-murid kita yang memiliki hambatan berpikir atau komunikasi yang masih dibimbing. Nah, itu mungkin tidak harus saklek sih restitusinya harus seperti yang tadi dijabarkan, cuma kita bisa mengolah atau bisa memodifikasi dengan memberikan pilihan-pilihan nilai atau dengan bantuan-bantuan gambar atau dengan bantuan gestur seperti itu, sehingga anak-anak atau murid kita bisa melihat mana contoh yang baik, mana yang tidak. Saya pikir begitu Pak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit saya coba rangkum ya Bu Emi ya. Jadi tadi Bu Emi sudah menyampaikan bahwa restitusi ini merupakan suatu hal yang baru di sekolah kita khususnya. Tidak, kata kuncinya hal yang baru, tidak mudah dilaksanakan, tapi bukan berarti tidak bisa, kan seperti itu. Nah, adapun caranya tadi mungkin Bu Emi sudah
memberikan beberapa alternatif, mungkin dengan gestur, bagian tunarungu, mungkin dengan gambar. Intinya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, baik, ada lagi Bapak Ibu? Sepi-sepi saja, tidak ada, cukup. Oke, baik. Menarik sekali kata kunci terakhir. Sesuatu hal yang baru bukan berarti sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Nah, maka dari itu besar harapan saya untuk kita terus bergerak bersama, berkolaborasi agar bisa menuntun anak-anak kita mencapai perkembangan yang lebih baik lagi, perkembangan seoptimal mungkin, agar di kemudian hari anak-anak kita bisa mandiri, bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jika tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, karena sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa agar kegiatan pada siang hari ini memberikan dampak yang besar, manfaat yang baik dan positif bagi kita bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup kegiatan siang hari ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.